Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan, saya punya kesempatan lagi bisa beribadah bersama dan berbagi berkat kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudari sekalian. Saya gak lupa apakah tahun lalu atau 2 tahun lalu saya pernah di sini ya, dan senang sekali bisa beribadah bersama dan bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah judul panjangnya bertualang di dalam penguasaan diri. Ya, jadi kita akan bicara mengenai penguasaan diri. Mari saudara kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 hingga ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal pertama ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Kita akan berbicara mengenai penguasaan diri. Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada di dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan menjalankan firman dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, topik kita memang tentang penguasaan diri. Tetapi kita membaca dari satu bagian firman Tuhan yang bicara mengenai banyak sekali sifat-sifat baik yang harus ada di dalam diri kita. Saudara perhatikan kembali tadi mulai dari ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan kemudian dikatakan apa? Pengetahuan. Iman, kebajikan, pengetahuan. Kemudian setelah ada kebajikan, ada pengetahuan, kemudian tambahkan penguasaan diri. Belum cukup. Tambahkan lagi ketekunan. Ya, penguasaan diri, ketekunan. Belum cukup. Apa lagi? Apa? Kesalehan. Belum cukup juga. Tambahkan lagi. Kasih kepada saudara-saudara Philadelphia. Kasih kepada saudara-saudara. Belum cukup. Top of them apa? Wow, luar biasa. Kasih kepada semua orang. Mulai titik awalnya tadi apa? Iman. Mulai dari ayat kelima bicara mengenai iman. Titik awalnya. Tambah. Nah, jadi orang Kristen dalam hal itu boleh sedikit serakah. Begitu ya. Kan suka nambah kan? Nambah. Bukan serakah itu memang, tapi karena kita sadar kita kurang, perlu lebih maksimal.
dan paling maksimal kalau bisa mengasihi semua orang, termasuk yang membenci kita, termasuk yang pernah mengkhianati kita. Semua orang. Kalau kepada saudara-saudara agak mudah, namanya juga saudara-saudara. Tapi kalau semua orang, wah itu luar biasa. Mulai titik awalnya iman. Tetapi sebenarnya awal dari segala awal itu bukan iman dulu yang disebutkan. Makanya ada ayat 3, 4, baru 5 ya. Titik awal dari segala awal itu sebenarnya dikatakan di ayat 3 dan ayat 4. Itu kalimat, saudara perhatikan ya, baik terjemahan baru pertama maupun kedua sama menggunakan istilah ini. Yang ayat 3 dikatakan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Allah sudah beranugerah kepada kita. Ayat 4 diulangi lagi. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita. Jadi saudara sekalian, sebelum bicara mengenai iman yang begitu penting, jangan lupa titik awal dari segala awal. Allah sudah beranugerah kepada kita. Allah beranugerah kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita oleh pengenalan kita kepada Dia yang memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Saudara sekalian, kalau mau pakai bahasa yang lebih umum, Allah sudah beranugerah kepada kita yang paling berguna, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit buat kita, supaya kita bisa mengalami perubahan hidup dari yang berdosa menjadi anak Allah, dari yang tadinya hidup yang kotor sekarang mencari kemuliaan, dari hidupnya dalam kejahatan sekarang mencari kebaikan. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan kemudian diulangi lagi di ayat yang keempat. Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga dan besar. Artinya masih ada lagi. Bukan hanya sekali, tapi ada lagi. Karena ada janji. Penyertaan Tuhan, pemberkatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, jadi kita selalu melihat hidup kita sebagai orang Kristen. Pertama-tama titik yang sangat dasar itu adalah karena Allah sudah mengasihi kita. Allah memberkati kita. Allah beranugerah kepada kita. Allah memberikan Yesus Kristus untuk kita. Dan itulah kita memberikan respon iman. Kita terima. Iman itu adalah kita menerima anugerah Allah. Itu namanya percaya. Mengulurkan tangan kosong untuk menerima pemberian Allah, menerima anugerah Allah. Maka saudara sekalian, timbullah dalam diri kita apa yang biasa kita sebut dengan iman, kepercayaan. Percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Allah Tritunggal yang sudah datang kepada kita, beranugerah kepada kita. Itu iman. Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah percaya? Percaya itu artinya kita terima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita terima anugerah Allah untuk menjadi bagian dalam diri kita. Percaya artinya kita merangkul Allah yang sudah merangkul kita, yang memberi kasih-Nya kepada kita, yang memberi anaknya yang tunggal buat kita. Kalau kita betul-betul sudah percaya, nah dari situlah kita bangun kepercayaan kepada anugerah Allah itu, kepercayaan kepada pemberian Allah itu. Itu titik awalnya. Dari iman ditambahkan, dan salah satu di dalamnya penguasaan diri. Itu. Tambahkan. Ini iman. Tapi di bawah, sebelum iman itu anugerah. Itu titik awalnya. Namun saudara, kita baca jelas juga di sini, kita dapat anugerah. Kita terima anugerah itu, kita beriman. Itu enggak cukup, bukan? Cukup memang anugerah Allah buat kita. Tapi untuk pembentukan kita belum selesai hanya terima, beriman. Enggak, kenapa? Karena yang kita baca tadi saudara, perkataan mengenai proses di ayat 5 sampai 7.
Proses. Kalimat yang dipakai adalah ini, saudara, di ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan seterusnya. Perhatikan kata ini, sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Bukan anugerah Allah kurang, bukan beriman saja itu kurang, tetapi itu belum selesai. Anugerah Allah datang kepada kita, kita terima, itu adalah titik awal perjalanan kehidupan Kristen. Jadi kalau ada KKR, ada orang terima Yesus, saudara jangan pikir pekerjaanmu sudah selesai. Itu baru titik awal. Pantaunya, musenya, majelisnya, pengurusnya, jemaatnya bersatu padu untuk membangun satu jiwa ini. Termasuk kita sendiri. Anda mungkin mengatakan, saya sudah percaya Yesus. Bagus, luar biasa. Saya sudah terima anugerah Allah. Bagus, luar biasa. Itu titik awal. Prosesnya, saudara. Dan itu perjuangan yang sangat sulit. Namanya proses ya. Selalu lebih mudah untuk dapat anak, walaupun memang cukup sakit waktu melahirkan. Mengandung 9 bulan ya menyusahkan juga. Melahirkan sakit luar biasa. Tapi setelah itu lega gitu kan ya. Enggak perlu terlalu panjang. Tapi membesarkan seorang anak yang sudah kita lahirkan, ya, dari umur waktu dia lahir, waktu selama balita kita nggak tidur, berhenti kerja, papa mama jadi emosional, suka berantem gara-gara anak, ya saling tarik-tarikan siapa yang harus bangun tengah malam untuk ketika anak nangis. Itu baru balita. Nanti udah gede bisa tidur nyenyak, tetapi nggak bisa tidur lagi karena anak kita mulai remaja, takut bergaulnya ini, takut dia, waduh, belum lagi mendidik dia nggak mau dengar, papa sih nggak ngerti apa-apa, mama sih nggak ngerti apa-apa, lebih ngerti YouTube tuh, lebih ngerti TikTok daripada papa, udah kolot, udah tua, nggak ngerti apa-apa, sakitnya luar biasa, ya. Nanti dia waktu menikah kita pikir dia sudah dewasa, tetap juga enggak, itu bikin sakit hati banyak. Walaupun tetap kita sayang, kita ingin menolong. Tapi saudara perhatikan proses bertumbuhnya itu luar biasa. Tapi disitulah maka mengapa firman Tuhan tuh sangat berbicara keras kepada kita. Kita berbicara mengenai anugerah Allah. Itu betul. Kita bicara mengenai iman, yaitu kepercayaan yang menerima anugerah Allah. Itu betul. Tetapi tekanan juga sangat kuat. Sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Artinya daya juang kita. Istilah temanya itu berpetualang, kayak tadi pembacaan dari kitab Amsal gitu. Orang yang dapat menguasai diri itu seperti pejuang, pahlawan. TB1 mengatakan itu. Karena memang itu perlu ada usaha sungguh-sungguh, berkelahi dengan diri sendiri. Bersungguh-sungguh. Nah saudara, ini prosesnya. Dan bukan hanya cuma satu, ya, iman tambah ini, tambah ini, tambah ini. Dan hari ini kita cuma bicara satu saja, saudara sekalian, ya, penguasaan diri. Saudara, titik awal proses itu biasa Alkitab bicarakan. Misalnya saya ambil contoh mengenai buah roh. Ya, saudara, ini buah roh juga banyak. Ya, tadi kan iman dan seterusnya. Buah roh itu memang buah itu tunggal. Rasanya banyak, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Kasih, apalagi sukacita, nyontek apa enggak? Atau hafal? Ayo, enggak apa-apa nyontek atau hafal, ya. Kasih. Wow, luar biasa ya. Ya, itu tadi Petrus penguasaan diri itu agak di tengah. Ujungnya itu kasih. Ini mulai dengan kasih. Ujungnya penguasaan diri. Ya. Ini banyak ya, dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Disebutnya buah roh.
Nah, saudara, sekali lagi sebenarnya dengan perkataan ini saja, apalagi kalau kita baca Galatia di sekitar sebelum ayat 22, saudara sekalian, saudara akan perhatikan memang di sini senantiasa menunjukkan ada dua hal. Yaitu saudara, kalau kita bicara mengenai buah, pasti kita bicara mengenai anugerah dan kekuatan yang dari Roh Kudus. Kalau kita membayangkan saudara, namanya buah ya, itu kan keluar dengan normal dari pohon. Iya kan, nggak bisa dipaksain kan, kita tarik-tarik supaya buahnya keluar, nggak bisa. Tetapi saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat mengapa satu pohon bisa berbuah, itu juga pasti suatu hasil dari suatu proses. Orang menyuburkan tanahnya, menanamnya, merawatnya dan sebagainya. Jadi di situ selalu ada unsur anugerah Allah, kekuatan Roh Kudus, tetapi juga ada bicara mengenai proses. Dan proses yang sangat-sangat sulit. Termasuk saudara sekalian ketika kita bicara penguasaan diri. Saya yakin setiap kita punya pergumulan dengan penguasaan diri. Ya, kecuali orang Jawa ya, sangat bisa menguasai diri. Ngomong aja, monggo minara priki gitu ya. Kayaknya tenang banget. Tapi kita kan nggak tahu hatinya. Apakah betul-betul bisa menguasai diri? Ya, belum tentu juga. Ya, tapi orang Jawa itu kelihatannya sangat tenang, ngomongnya pun teratur, monggo gitu kan ya, luar biasa ya. Guyonan zaman dulu kan dia bilang sampai kalau waktu dia parkirin mobil kakinya keinjak mobil, bilang aduh monggo mobilnya keinjak kaki gitu. Tapi umumnya kita tuh susah begitu ya, betul gak? Aduh susah untuk bisa tenang seperti itu. Kita nggak tahu juga. Karena walaupun orang Jawa terkenal dengan lembut seperti ini, tapi juga orang Jawa itu terkenal dengan gambaran mengenai keris di belakang. Nah, itu ya kan ya, keris di belakang. Jadi mungkin monggo begini kalau tangannya mulai ke sini, kan serem juga kita begitu. Tapi umumnya siapapun kita, mau Jawa, mau Batak, mau Cina, mau Tionghoa, mau Sunda, mau Dayak, kita bukan orang yang betul-betul bisa dan gampang menguasai diri kita. Jadi kita perlu belajar perkataan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin budaya kita mengatur, mengajar, menuntun kita untuk berbuat agak sabar, tenang, dan sebagainya. Tapi biasanya dalam hal tertentu. Tapi dalam hal yang lain belum tentu juga. Jadi kita akan bicara saudara sekalian mengenai penguasaan diri. Biasanya apa sih yang menjadi problem di dalam soal penguasaan diri? Banyak yang kita bisa bicarakan, tidak seluruh berkaitan dengan penguasaan diri, sebenarnya bisa berkaitan dengan kesabaran, tapi umumnya saudara sekalian kita bicara mengenai apa? Menguasai emosi. Saudara sekalian, kemarahan itu betul-betul bisa sangat merusak hidup. Emosi yang gak terkontrol. Apalagi di zaman sekarang, ketika orang sangat lemah di dalam kemampuan menguasai mentalnya, emosinya, gejolak-gejolak batinnya. Hari ini putus cinta, kan kemudian timbullah emosi yang luar biasa dalam dirinya, mungkin kegagalan, keputusasaan, dan berbagai hal, ketidakberhargaan, dunia ini sudah kiamat dan sebagainya. Besok dia bunuh diri. Ngeri sekali saudara. Dan yang lakukan seperti ini bukan betul-betul orang yang seperti nggak punya harapan. Ada anak mahasiswa yang masa depannya masih sangat panjang. Anak SMA yang masa depannya masih panjang. Putus cinta satu kan besok bisa cari lagi. Tapi dia merasa begitu luar biasa terkuasai oleh emosinya. Khususnya bagi kita yang sudah agak dewasa, mungkin hal itu sudah tidak menjadi masalah. Tapi kemarahan. Kemarahan itu sesuatu yang mengerikan. Saudara sekalian, seringkali kita bisa merusak sekali hidup kita dengan istri, dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan kerja karena kemarahan. Ya, hati-hati. Makanya kita bicara penguasaan diri, menguasai emosi itu sangat penting. Lidah. Ya, saudara, menguasai perkataan kita. Menguasai lidah kita. Karena dengan lidah kita bisa menghancurkan orang, dengan lidah kita bisa membakar orang. Hati-hati. Dengan lidah juga bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Tapi saudara sekalian, kalau Alkitab bicara menguasai diri, biasanya lebih kepada memang menguasai nafsu. Menguasai nafsu. Hawa nafsu.
Ya, emosi perlu dikontrol, lidah perlu dikontrol. Tapi nafsu itu seperti kuda liar, ya, yang mendorong kita sehingga lidah melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang harusnya tidak boleh. Bergejolak dalam diri kita yang harusnya kita bisa kontrol, bisa kendalikan. Tapi kemudian diumbarkan keluar. Saudara kalian nafsu, ya. Alkitab yang kita baca tadi 2 Petrus pasal 1 disebut penguasaan diri, kemudian satu lagi setelah penguasaan diri, tambahin apa? Ketekunan. Kalau Alkitab bicara dua hal ini, biasanya ketekunan itu menyangkut orang bisa tahan di dalam penderitaan. Ketekunan. Di dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, penganiayaan, orang bisa tahan. Kalau penguasaan diri, justru bisa sebaliknya. Ketika di masa-masa nikmat, masa-masa senang, kamu bisa menguasai diri nggak itu? Jadi kalau kita perlu ketekunan, karena kita menghadapi banyak kesulitan, tantangan, penderitaan, kamu harus tahan dan setia dan bertekun. Tapi kalau waktu-waktu di mana kamu mengalami banyak kesenangan, kenikmatan hidup, bagaimana? Kuasai diri. Menguasai diri. Jadi punya sifat-sifat yang baik seperti demikian. Jadi sebenarnya saudara, apa yang disebut dengan penguasaan diri? Dan nanti saya akan mengajak kita berpikir bagaimana kita bisa menguasai diri. Saudara sekalian, penguasaan diri itu sebenarnya kalau kita lihat secara umum, saya bisa menggambarkan seperti ini. Saya punya keinginan plus punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Punya keinginan. Kalau saya nggak ingin, apalagi saya nggak mampu, ya sebenarnya nggak perlu saya mengendalikan diri begitu. Mungkin bisa salah, saya nggak punya keinginan melakukan sesuatu yang padahal itu sangat baik. Karena apa? Karena saya malas begitu. Tapi saya ambil bayangan bahasa umum, kalau kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita ada dorongan yang kuat. Plus kita punya kemampuan, kita bisa lakukan. Saya bisa naik ke lantai 5, kemudian saya punya keinginan yang besar sekali untuk terbang. Kemudian saya bilang, enggak, saya mau menguasai diri, saya nggak mau terbang. Gitu ya. Menguasai diri bukan itu. Bukan, karena saya nggak punya kemampuan terbang. Ya, saya nggak punya kemampuan. Tapi kalau punya kemampuan, jadi maka mengapa semakin orang berpunya, semakin sulit dia menguasai diri. Karena keinginannya gampang terwujud, karena dia punya kemampuan. Dia punya kesempatan, dia punya uang, dia punya kekuatan, punya jabatan. Kalau waktu saya jadi karyawan kecil, saya punya keinginan besar sekali. Untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Untuk memerintah orang, untuk korupsi. Nggak bisa. Karena kesempatannya kecil, kemampuannya kecil. Tapi keinginan itu menjadi terwujud kalau saya semakin punya kemampuan. Semakin punya kesempatan, semakin punya waktu. Nah saudara, keinginan seperti ini bahkan seringkali termasuk keinginan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan pada dirinya sudah sangat, bukan sesuatu yang jahat. Misalnya contoh di Alkitab, orang Kristen, dia makan sesuatu yang orang lain anggap haram. Buat saya nggak haram. Kenapa nggak boleh makan? Gitu kan. Jadi saya punya keinginan dan punya kemampuan untuk makan itu atau melakukan sesuatu. Tetapi keinginan, kemampuan melakukan sesuatu, sekalipun mungkin itu baik, harus kita pikirkan, jadi batu sandungan apa enggak ya? Itu. Apalagi kalau sesuatu itu kurang baik. Sesuatu itu yang kita ingin lakukan itu memang adalah pelampiasan keinginan kita, nafsu kita, emosi kita. Disitulah saudara sekalian kita butuh apa? Kemampuan dan keinginan yang lebih besar untuk tidak melakukan, untuk melakukannya tapi dengan pas. Dan yang lebih positif adalah untuk melakukan yang lain. Saudara, jadi yang disebut dengan kita bisa menguasai diri, sebenarnya diri yang sama. Diri ini punya keinginan dan kemampuan.
Tapi saya harus menguasai diri saya juga. Lah gimana saya punya kemampuan? Saya memang ingin lakukan ini. Tetapi kemudian dalam diri saya muncul satu keinginan yang lebih besar. Diri yang sama punya keinginan besar dan punya kemampuan yang lebih besar untuk tidak melakukannya. Atau stop melakukannya. Atau melakukan dengan pas. Ya, kata orang Muslim kan, berhenti makan sebelum kenyang. Itu kan pas. Karena kalau batas sedikit lagi kekenyangan, itu nggak baik, serakah. Berapa bulan lalu, saya ada pertemuan di Singapura. Dan pas lagi musim durian bukan montong, musangking. Iya. Jadi pagi-pagi, rapat siang, pesawat malam. Jadi masih ada waktu sekitar 2-3 jam kosong. Ada teman yang tinggal di Singapura, pas ada truk bawa musangking dari Johor datang. Dia bawa ke apartemennya. Truk itu bak terbuka. Bawa ke apartemennya di basementnya dari kita situ. Dan diundanglah kita untuk pergi makan. Dan karena itu gratis, jadi nggak merasa sakit hati kalau mungkin kalau makannya mahal kan, ya kita buka satu aja, aduh kita langsung kalkulator kan, buka 2 langsung. Cuman karena betul-betul dia traktir kita makan, jadi boleh seperti ini, lu mau buka berapapun nggak masalah. Gitu. Dan yang bawa durian itu memang buka terus, setiap kali buka, cobain, enak nggak? Enak, kita teruskan lagi, enak nggak? Enak. Saudara, pada waktu itu, ya itu makan itu, dan itu nggak tahu kenapa rasanya nggak kenyang begitu ya, pengen terus. Sampai suatu saat saya harus berkata pada diri sini, stop, begitu. Belum sangat kenyang, belum merasa kayak mau muntah, enggak, masih pengen banget. Gitu. Tapi saya bilang stop. Selain mikir kesehatan, ya malu juga dong pendeta masa terus makan kayak begitu kan. Walaupun ada beberapa pendeta lain juga di situ. Ya, tapi kan perlu harus berkata stop. Sayang nggak? Ya sayang juga, namanya kan durian enak dan gratis. Masih banyak tersedia di situ. Itu golden apa begitu ya. Stop. Nah, saudara, untuk ngomong stop itu pada diri saya yang memang ingin, itu berarti butuh kekuatan yang lebih besar. Kalau saya mau teruskan, tidak ada seorang pun akan menjelek-jelekan saya. Tidak seorang pun akan mengatakan saya maruk serakah. Dan saya tidak menguras sedikit pun keuangan saya. Tapi ada satu waktu saya harus bilang, stop. Tidak boleh lagi. Berhenti. Nah, sudah nggak mudah untuk melakukan hal yang seperti demikian. Apalagi kalau sudah mulai agak mendarah daging dalam diri kita. Hobi tertentu, kebiasaan tertentu. Itu. Maka mengapa orang kalau berjudi bisa berjudi terus sulit berhenti. Dia akan janji terus, besok saya berhenti, bulan depan saya berhenti. Kemudian mengalami berbagai kesulitan karena seperti sudah dikuasai, dikontrol oleh kekuatan yang lebih besar, tapi bukan dirinya lagi. Itu adalah sesuatu yang terbentuk dalam dirinya. Saudara ingat baik-baik ya, kita tidak selalu mengatakan keinginan kemampuan kita jelek, maka perlu dikontrol. Tapi ada hal kadang-kadang untuk kesaksian. Ya saudara, misalnya begini, Anda malas sekali mau ke gereja pagi ini. Anda hampir tidak punya keinginan untuk ke gereja, tapi keinginannya adalah tidur lagi. Tapi kemudian Anda ingat, apakah ini kesaksian yang saya ingin berikan kepada anak saya? Atau kita mau bilang gini, nanti sore juga saya bisa kebaktian begitu. Kemudian Anda berpikir, apakah ini betul alasan yang betul atau hanya sekedar excuse saya? Kemudian muncul satu keinginan kekuatan yang besar. Enggak, saya harus disiplin. Saya mau beri kesaksian beranak, saya akan tetap datang. Ya mungkin setelah itu pulang langsung saya tidur, oke lah begitu ya. Tapi saya akan memperlihatkan bahwa jangan karena hanya aduh malas semalam nonton bola terlalu malam dan sebagainya. Akhirnya saya nggak mau ibadah sesuai dengan rutinitas saya. Nah, sudah itu seringkali memang membutuhkan kekuatan yang lebih besar seperti demikian. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 9:25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kita ini sudah pertandingan, perjuangan, perlombaan. Kita yang melayani, kita yang beribadah, kita yang mencintai Yesus, kita yang hidup sebagai orang Kristen, kita yang bersaksi di tengah-tengah dunia ini, kita orang yang dalam pertandingan, kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Bagaimana kita bisa memiliki keinginan dan kekuatan yang lebih besar, sehingga kemudian kita dapat menguasai diri kita. Saudara, saya akan berbicara beberapa hal.
Jelas sekali pertama-tama kita harus sangat sadar bahwa kita ini bukan manusia lama, bukan orang-orang berdosa seperti orang lain pada umumnya. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Manusia lama, nafsu daging telah disalibkan oleh kematian Yesus. Faktor ini sangat penting. Kalau Anda sudah percaya, beriman, artinya Anda sudah bersatu dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Manusia lama, nafsu daging sudah disalibkan. Perlu selalu ada di kesadaran dalam diri kita. Kesadaran itu penting, saudara. Kesadaran itu sangat penting. Karena mengingatkan kita untuk menjadi lebih waras. Kita selalu ingat siapakah diri kita. Pasti berbeda sekali ketika saudara remaja. Dengan kemudian saudara sudah menjadi seorang ibu. Punya anak-anak. Saudara langsung berpikir, saya bukan remaja lagi, nggak bisa seperti itu. Itu kan kesadaran itu penting. Kemudian membuat kita menyikapi hidup dengan cara yang sesuai dengan yang kita anggap lebih tepat. Kesadaran bahwa kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Galatia 5:24 dikatakan seperti ini. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, kesadaran ini perlu kita tanamkan. Jangan berpikir kita berjuang tanpa ada modal apapun di dalam diri kita. Saudara, kalau sekarang bergumul dengan penguasaan diri, nafsu seks kah? Nafsu judi kah? Nafsu materialistik kah? Saudara mungkin merasa, aduh putus asa, saya nggak tahu mau seperti apa. Selalulah mulai dengan satu keyakinan, kepercayaan dan iman, satu kesadaran yang kuat. Anda yang sudah percaya Yesus, Anda sudah mati bersama Kristus. Anda sekarang milik Kristus. Anda sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Belum sempurna karena kita butuh proses. Tapi kesadaran ini sangat penting. Siapa kita? Identitas kita. Itu sangat penting. Kedua, saudara sekalian, masih berupa kesadaran. Tapi juga adalah satu ketergantungan kita. Kepada siapa? Roh Kudus yang sedang bekerja dalam diri kita. Saudara, kalau Anda mulai putus asa dengan dirimu yang kelihatan tidak berubah, sulit berubah, belum banyak berubah. Saudara coba analisis diri kita. Bedah sedikit rohanimu. Jangan-jangan engkau tidak pernah mengandalkan Roh Kudus. Jangan-jangan engkau berpikir hidupmu itu hanya bagian dari proyekmu sendiri. Kamu mau seperti apa, ingin lebih baik, Anda atur sendiri. Atau Anda hanya mengikuti selera diri sendiri. Saudara, itu perjuangan kita sendiri. Itu salah. Kalau kita sudah milik Kristus, disalibkan bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus, ada Roh Kudus dalam diri kita yang sedang bekerja. Kekuatan itu ada di dalam diri kita. Roh yang Allah berikan kepada kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Memang Allah tidak bekerja untuk memproses hidup kita dengan cara mujizat. Hari ini saya orang yang begitu banyak dikuasai hawa nafsu, besok semuanya sudah hilang, kemudian saya menjadi seperti Santo dan Santa. Nah, perlu proses karena sifat karakter itu perlu digurat, perlu dibentuk, perlu diukir di dalam diri kita. Dan untuk mengukirnya itu perlu proses. Tetapi modalnya sudah ada di dalam diri kita. Modalnya sudah ada bersama-sama di dalam gereja kita. Yesus yang sudah mati untuk kita dan kita sudah mati bersama dengan Yesus, sudah menjadi milik Yesus. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang bekerja di dalam diri kita. Galatia 5:16 dikatakan, maksudku hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Hiduplah itu bahasa aslinya adalah berjalanlah. Berjalanlah bersama Roh Kudus. Saudara, ada Roh Kudus dalam diri kita. Problemnya seringkali kita tidak mau hati terbuka untuk dipimpin, untuk mendengar suaranya. Kita tidak tunduk, kita tidak taat, kita tidak bersandar, kita tidak menyerah. Mulailah harimu dengan satu keyakinan ini. Engkau milik Kristus. Engkau sudah menyalibkan manusia lama dan nafsu daging. Engkau punya Roh Kudus dalam dirimu yang memimpin engkau, yang menguatkan engkau, berdoa, meminta pimpinannya.
Saudara sekalian, kesadaran ini sangat penting sehingga membuat kita bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, kita butuh keinginan dan kemampuan yang lebih besar. Muncul dari mana? Yang pertama tadi adalah kita milik Kristus. Yang kedua itu bahwa kita ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Ketiga, saudara, meresapkan keinginan Allah ke dalam hati dan pikiran kita. Kekuatan yang lebih besar itu muncul dari diri kita memang, tapi kalau hanya betul-betul dari diri kita, ya keinginan dengan nafsu-nafsunya itu. Kita perlu ada satu keinginan yang lebih besar. Keinginan yang lebih besar dari kita siapa? Keinginan Allah. Tapi keinginan Allah bukan mengawang-awang di atas kepala kita. Dia harus masuk ke dalam kepala kita, harus masuk ke dalam hati kita, harus masuk ke dalam keinginan kita, harus masuk ke dalam perasaan kita. Sehingga kita mulai menginginkan apa yang Allah inginkan. Menghendaki apa yang Allah kehendaki. Kalau kita berpikir seperti itu, saudara sekalian, kita jadi lebih tahu apa yang benar untuk dilakukan. Dan kita akan lebih berjuang untuk melakukan apa yang kita tahu harus kita lakukan. Sebenarnya sederhana. Mengapa kita suka menjewer anak kita? Kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin nanti kalau jewer langsung dia adu ke Komnas HAM. Katanya sudah pelanggaran asasi. Kata jewer. Karena kamu nggak mau denger. Dengar nggak anak kalau kita kasih nasihat? Dengar. Nah, Papa izinkan kamu pergi bersama teman. Tapi ingat jam 9 sudah kembali. Jam 9 malam. Udah harus di rumah. Kalau betul-betul ada masalah sangat penting atau macet, telepon. Gitu. Tapi jam 10 malam, jam 11 juga baru sampai. Jewer. Zaman dulu ya jewer. Sampai di rotan kadang-kadang. Gitu. Nah, kamu gak dengar ya nasihat Papa? Gitu. Dengar sih Pak. Cuman gak ngeresep aja ke dalam gitu ya. Gak ngeresep gitu. Nah itu, ngeresep itu penting. Jadi kalau misalnya ngeresep, waktu dilihat jam, udah jam 8 lebih nih. Gitu kan. Keinginan saya mau terus, karena ini masih lagi heboh-hebohnya nih pestanya. Tapi keinginan Papa itu bergaung di otak saya, bergaung di hati saya. Papa ingin saya pulang jam 9, Mama ingin saya pulang jam 9. Nah, mendengar keinginan yang lebih besar itu membuat kita punya satu pikiran mana yang lebih benar. Kalau kita percaya pada Papa Mama kita, tentu kita bilang pasti Papa Mama lebih benar. Apalagi kalau kita bicara mengenai Allah, keinginan Allah, pasti keinginan Allah yang benar. Nah, tahu bahwa keinginan itu lebih benar, akan timbul satu niat, saya mau lakukan. Kita manusia biasa aja bisa berpikir seperti itu. Kalau kita menghargai Papa Mama, kita terngiang nasihatnya, kita akan berusaha untuk menggenapkan. Ya walaupun kalau kita kemudian menjadi anak bandel, anak yang melawan orang tua, tentu ya kita nggak mau dengar. Tapi kalau kita memang belajar menjadi penurut, kita akan lakukan. Tapi pertama-tama itu perlu diresapkan dulu keinginan Allah itu ke dalam diri kita. Resapkan dulu ke hati kita, ke dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu yang salah atau ingin melakukan sesuatu yang di luar kontrol kita, otak kita itu bisa berbicara kepada kita. Salah loh. Nurani kita akan berbicara kepada kita. Nggak tepat loh. Maka mengapa kalau kita lihat banyak orang Kristen, bahkan termasuk pendeta-pendeta, kadang-kadang nggak punya hati, nggak punya nurani, nggak punya kepekaan melihat orang menderita, melihat orang masih kayaknya hidupnya berfoya-foya, pasang di Instagram, keliling sana keliling sini, padahal jemaatnya banyak miskin-miskin. Boleh nggak dia menikmati makanan enak? Boleh, tapi punya nurani lah, kira-kira kayak begitu kan? Di mana kamu tahu batasnya? Ya kalaupun memang kamu harus makan karena dijamu makan, wes nggak usah posting, gitu. Tapi mungkin kadang nggak ada sesuatu yang berbicara. Jangan lupa, jangan-jangan ini jadi batu sandungan buat orang lain. Instagram itu kan bukan tempat untuk menyebarkan kabar baik begitu. Karena orang selalu ingin tampilkan yang paling bagus, betul kan? Itu kabar yang sudah dibagus-bagusin, makanya dibikin tempat yang instagramable, katanya begitu. Padahal aslinya ya mungkin cuma warung biasa, gitu dibikin supaya fotonya enak di satu sudut, supaya cocok tampil untuk di Instagram. Jadi perlu hati-hati yang seperti ini, tahu keinginan Allah. 1 Petrus 4:12 mengatakan gini, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini berarti ada dua hal kan,
keinginan manusia, atau yang lebih besar, keinginan Allah. Nah, saudara resapkan itu. Maka baca Alkitab, PA, perenungan firman itu sangat penting. Soalnya itu adalah terus membentuk satu keinginan yang lebih besar di dalam diri kita. Tentu saudara sekalian, kalau cuma hanya punya pemahaman pengetahuan di otak, meresap ke dalam diri kita, itu belum cukup kalau kita belum latihan untuk taat. Ini penting, praktisnya latihan. Apa yang menjadi pergumulan saudara dalam hal penguasaan diri? Mulutmu, latihlah. Kamu tahu apa yang Allah inginkan, supaya kau keluarkan kata-kata yang membangun. Jadi kalau kamu merasa belum bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun, lebih banyak tutup aja mulutnya. Jangan keluarkan kata yang menghancurkan orang. Latihan kan? Latihan dulu. Kemudian latihan untuk mengeluarkan kata-kata yang bagus. Kata-kata penginjilan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Perlu latih saudara sekalian. Seringkali ini yang menjadi problem kita. Banyak orang berpikir pekerjaan Tuhan, karena Tuhan kan Maha Kuasa. Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Jadi dia berdoa kayak begini. Dia mau minta kesabaran. Tuhan, berikanlah aku kesabaran. Tapi jangan lama. Sekarang juga berikannya. Begitu. Doanya bukan satu bentuk latihan. Kalau dia mau betul-betul mau menjadi sabar, doa, mohon Roh Kudus, bersandar pada Roh Kudus, tapi juga dia mulai mengambil langkah-langkah untuk proyek ketaatannya, latihan ketaatan. Saya mau sabar dalam hal apa? Misalnya, kalau saya lagi bawa mobil, ada yang mau menyalip saya di depan, potong saya. Ini akan saya latihan dulu. Saya akan tarik nafas, gitu ya. Menyelaraskan dengan pikiran Tuhan, mohon Roh Kudus, mohon kekuatan untuk biarkan dia lewat, gitu kan. Saya nggak perlu kejar dia untuk mepet dia juga, begitu. Itu nggak mudah sudah, apalagi buat cowok-cowok yang di tengah jalan yang suka nyalip-nyalip itu, seringkali hanya kayak gitu. Saya pernah sekali waktu itu lagi bawa mobil, tiba-tiba ada mobil masuk di depan saya. Saya kaget sekali begitu. Terus kemudian jalan agak berpapasan, karena kemudian setelah itu agak macet, sempat begitu. Saya bilang, kok tarik motong kayak begitu sih? Begitu ya, agak kesel juga. Terus dia bilang gini, tadi sebelumnya Bapak motong saya. Dia bilang begitu. Saya juga nggak tahu kapan kali ya, mungkin di RT yang lain atau di RW yang lain saya motong dia begitu. Dan ternyata masih diingat terus begitu ketemu dia motong saya. Tapi memang seringkali terjadi hal yang seperti itu. Jadi kita berhati-hati. Ya, kalau nggak mikirin firman Tuhan pun mikirinlah untuk apa sih mobil rugi-rugi amat nanti senggol kemudian harus ke bengkel sebulan seminggu begitu. Tapi dalam latihan hidup, kalau firman Tuhan itu berbunyi dalam diri kita, saudara sekalian memang mau nggak mau kita harus mulai latihan langkah demi langkah. Soalnya latihan ini sangat penting. Contoh terbaik seperti ini. Banyak orang sulit untuk bangun pagi. Misalnya jam 6 dia harus bangun. Dengan dirinya sendiri dia susah, dia ingin tidur lebih panjang, tapi dia harus. Nah saudara, biasa kan kita latihan dengan apa? Dengan bunyikan yang waker. Nah itu namanya latihan. Ya makanya dulu waktu saya kuliah S1 teologi, ada teman yang di wakerin pun dia nggak bisa bangun-bangun. Jadi wakernya dia taruh di bawah ranjang. Gitu. Kan ada ranjang kan bawahnya ada kosong gitu, dia taruh di bawah situ. Jadi begitu bunyi mau nggak mau kan dia harus bangun, turun dari ranjangnya, dia ke bawah ngerangkak sedikit ngambil wakernya. Nah dia seger sudah sedikit sedikit bergerak, dia jadi terbangun benar-benar nggak pengen tidur lagi begitu. Latihan. Kalau Anda cukup sering dengan waker, suatu saat bahasa tubuhmu itu seperti tanpa waker atau 5 menit sebelum waker bunyi bisa terbangun. Walaupun nggak bisa pun, waker itu menolong Anda untuk terus melatih diri untuk bangun jam 6. Kalau Anda tahu memang bangun jam 6 itu bagus. Sebenarnya itu latihan itu penting. Nah lama-lama itu membentuk sifat dan karakter. Saudara kan seperti latihan mobil. Awalnya kita begitu sulit, tapi begitu kita dapat menguasai sepertinya itu sudah mendarah daging. Karena latihan. Alkitab sendiri sangat menekankan soal ini. 1 Korintus 9:27 mengatakan, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya. Latihan saudara, apa yang perlu Anda latih? Coba Anda renungkan, Anda pikirkan ini. Apa yang paling sulit
dalam diri Anda yang paling sulit dikuasai. Sulit menguasai mulutmu, emosimu, kemarahanmu, nafsu-nafsu tertentu. Nah, saudara, maukah saat ini Anda berdoa mau minta pertolongan Roh Kudus? Anda bertekad berjuang di dalam Kristus dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus untuk mendapatkan keinginan dan kekuatan yang lebih besar sehingga Anda dapat menguasai diri Anda. Coba lihat di bagian-bagian apa dalam hidupmu Anda merasa sangat sulit. Ya, mungkin Anda sangat sukanya berfoya-foya sehingga sulit sekali menabung. Anda sukanya bersenang-senang sehingga terlatih dalam dirimu menjadi orang yang tidak pernah bisa mendapatkan kesulitan, berat, beban, sedikit langsung stres. Saudara perlu latih kita untuk punya kekuatan yang lebih besar. Atau Anda orangnya cepat menyerah. Atau Anda nafsu makannya besar. Anda punya keinginan seks yang sangat besar. Sukanya judi. Sukanya dapat banyak uang dengan pinjaman online pun kita lakukan. Coba pikirkan itu. Nah, kita mulai menyerahkan kepada Tuhan. Minta kekuatan dan keinginan lebih besar untuk kita menguasai diri kita. Kiranya Tuhan memberkati.